Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Welcome back to our thematic class. Today we are going to learn about review kalimat ajakan dan tanggapan. Let's start it. Before we begin our lesson, let us make dua before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak min khadaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar ya tentang kalimat ajakan dan tanggapan. Hari ini kita akan review kembali, akan mengulang kembali pelajaran kalimat ajakan dan tanggapannya. Apa ya tujuannya kita harus belajar kalimat ajakan dan tanggapan? Yuk kita simak. Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak nanti bisa mengidentifikasi apa saja sih kata ajakan itu, dan anak-anak bisa tahu seperti apa sih kalimat ajakan dan tanggapan. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan bisa melakukan atau membuat kalimat ajakan dan tanggapan. Jadi nanti ketika kita mau ngajak seseorang, kita bisa mengajak teman, ngajak orang tua, atau ngajak kakak adik, anak-anak bisa mengucapkan kalimat ajakannya dengan baik dan benar. Dan jika nanti anak-anak diajak sama teman atau diajak sama ayah atau bunda dan keluarga, anak-anak juga bisa mengucapkan kalimat tanggapannya. Wah, bermanfaat sekali ya pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai saja ya pelajarannya. Yang pertama, kita cari tahu dulu apa saja sih kata ajakan itu, atau ciri-cirinya apa saja ya kalimat ajakan. Ciri-ciri kalimat ajakan yang pertama itu biasanya ada kata ayo, mari, dan yang satu lagi nih yang paling sering kita pakai yaitu yuk. Nah, jadi ada ayo, mari, yuk. Nah, yang kedua, anak-anak di setiap kalimat ajakan ada tanda bacanya, yaitu tanda baca tanda seru yang artinya kita mengajak seseorang. Ya, itu adalah ciri-ciri kalimat ajakan. Kemudian, apa sih kalimat tanggapan itu? Nah, tanggapan itu adalah kalimat yang kita pakai untuk menjawab ajakan orang lain. Jadi kalau anak-anak
Diajak sama ayah atau bundanya atau temannya, anak-anak bisa menjawab dengan kalimat tanggapan yang baik dan benar. Nah, ternyata kalimat tanggapan itu ada dua macamnya. Yang pertama yaitu setuju atau bersedia melakukan, atau yang kedua itu adalah menolak karena tidak bisa melakukannya. Jadi ada dua ya tanggapan itu, bisa setuju, bisa menolak atau tidak setuju. Sekarang ayo kita sama-sama identifikasi kalimat ajakan dan tanggapan dari percakapan berikut ini. Kita simak bersama ya. Di dalam percakapan ini ada Dayu dan Siti yang lagi istirahat nih. Yuk kita baca bersama ya. Siti, sudah waktunya istirahat. Ayo kita ke kantin. Maaf Dayu, aku membawa bekal dari rumah. Mari silakan cicipi kue buatan ibuku. Terima kasih Siti, aku coba ya. Silakan Dayu. Wah, kue buatan ibumu sedap sekali. Bolehkah aku belajar membuatnya? Dengan senang hati. Yuk main ke rumahku. Nanti kita belajar membuat kue bersama ibu. Ya, kita sudah baca bersama ya percakapan tersebut. Nah, sekarang coba Bu Guru bertanya nih, mana yang termasuk kalimat ajakan ya? Ya, betul sekali. Yang pertama yang mana kalimat ajakannya? Siti, sudah waktunya istirahat. Ayo kita ke kantin. Coba mana lagi kalimat ajakannya? Ya, yang kedua yaitu mari silakan cicipi kue buatan ibuku. Nah, ini juga kalimat ajakan karena ada kata mari. Sekarang coba lihat lagi, mana nih kalimat ajakannya? Ya, yang ketiga adalah yuk main ke rumahku. Itu juga termasuk kalimat ajakan. Mengapa ya kalimat ajakan? Ya, betul sekali karena ada kata yuk. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Nah, sekarang kita cari tahu mana yang termasuk kalimat tanggapan. Tanggapan tadi ini ya, kalimat untuk menjawab ajakan orang lain. Mana kalimat tanggapannya? Ya, betul sekali. Tanggapannya ketika tadi Siti diajak Dayu ke kantin, Siti menjawab, maaf Dayu, aku membawa bekal dari rumah. Nah, tanggapan ini berarti setuju atau tidak setuju. Ya, tanggapan ini berupa tidak setuju ya atau menolak karena Siti sudah membawa bekal dari rumah. Nah, sekarang tanggapannya yang mana lagi? Ketika Siti menawarkan kue buatan ibunya, Siti kan bilang ya, mari silakan cicipi kue buatan ibuku. Nah, Dayu tanggapannya apa? Terima kasih Siti, aku coba ya. Nah, ini adalah kalimat tanggapan. Berikutnya kita belajar membuat kalimat ajakan dan tanggapan ya sesuai gambar. Ini ada gambar Edo dan Beni sedang dekat perpustakaan sekolah. Lalu Edo mengajak Beni untuk ke perpustakaan sekolah. Bagaimana kalimat ajakannya? Ya, Beni, ayo kita membaca buku di perpustakaan sekolah. Apa kalimat tanggapan yang diucapkan Beni? Jika setuju, oke Edo, yuk kita sama-sama ke perpustakaan membaca buku. Gambar berikutnya ini ada Edo dan Beni lagi nih. Beni baru pulang berolahraga, kemudian Edo menawarkan dia untuk mampir ke rumahnya. Dia mau menawarkan kue buatan ibunya. Tetapi
Benny terburu-buru karena dia harus segera pulang. Ibunya sudah menunggunya di rumah. Nah, bagaimana kalimat ajakan dan tanggapannya? Edo mengucapkan kalimat ajakannya seperti apa? Yuk kita buat bersama. Benny, mari ke rumahku dahulu. Ada kue buatan ibuku enak sekali. Nah, Benny tanggapannya berarti menolak ya, karena dia harus buru-buru pulang. Bagaimana kalimat tanggapannya? Maaf Edo, aku tidak bisa ke rumahmu. Aku harus segera pulang, karena ibuku sudah menungguku di rumah. Nah, itu adalah kalimat tanggapan yang baik. Karena jika kita menolak atau tidak bisa melakukannya, kita menggunakan kata maaf terlebih dahulu. Selanjutnya, kita belajar melengkapi percakapan tentang kalimat ajakan dan tanggapan. Di sini ada percakapan antara Tigor dan Jono. Tigor masih kosong ya, belum terisi kalimatnya. Kemudian Jono menjawab, "Maaf Tigor, aku tidak bisa bermain sepeda dahulu ya, karena badanku sedang demam." Nah, kira-kira apa kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut? Bagaimana kalimat ajakannya ketika Jono menjawab seperti itu? Ya, kalimat ajakannya adalah, "Jono, ayo kita main sepeda bersama berkeliling taman." Ya, tetapi Jono menjawabnya atau kalimat tanggapannya menolak karena Jono sedang sakit demam. Selanjutnya, percakapan kedua. Ada percakapan Salman dan Sofia. Salman mengucapkan, "Sofia, mari kita bersihkan rumah bersama-sama." Kemudian Sofia menjawab setuju, yaitu, "Ide bagus Kak, aku suka membersihkan rumah agar kita terhindar dari segala macam penyakit." Nah, itu adalah kalimat tanggapan dari Sofia yang menyatakan setuju. Dari pembelajaran hari ini, ternyata kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengerjakan perbuatan yang baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya." Jadi, jika kita mengajak kebaikan, kemudian teman kita menjalankannya, maka keduanya akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Ternyata mudah sekali ya untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan cara melakukan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Everyone, you have finished today's lesson. This lesson ends here. Thank you for your attention. Before we close our lesson, let us say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Remember to do your assignment, okay? Your assignment in thematic book, page 135. Please send your assignment to your teacher via voice note. Okay, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.